Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Dewi. Aku akan menceritakan kisah nyata hidupku yang mana Horin almarhumah ibuku datang menemuiku di 7 hari kematian beliau, juga di saat pesta pernikahanku. Intinya di sini aku ingin menceritakan pengalaman hidupku yang mana sebagai pelajaran untuk kita semua, untuk senantiasa menghargai seseorang yang telah tiada mendahului kita menghadap Allah, dan tetap mendoakan mereka, karena sejatinya yang gaib tetaplah ada dari dulu, besok, dan selamanya. Namaku Dewi. Lahir dan besar di sebuah desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Namun sayang, aku sampai saat ini tak pernah tahu bagaimana raut wajah ibuku, karena beliau meninggal di saat melahirkanku. Kali ini ingin kubagikan cerita nyata misteri yang selalu datang dalam hidupku, yang mana peristiwa ini selalu hadir di saat-saat hari bersejarah atau penting bagiku. Flashback tahun kejadian yaitu tahun 1978 di sebuah desa yang bernama T, Kecamatan K, Kabupaten K. Terdapatlah sepasang suami istri yang merupakan pasangan muda. Sang suami bernama Bapak Suparmanto dan sang istri bernama Ibu Masriah. Kala itu pasangan suami istri itu sedang berbahagia karena sang istri telah hamil memasuki 9 bulan dan tinggal beberapa hari lagi melahirkan. Pasangan suami istri itu tinggal bersama kedua orang tua mereka, yaitu Mbah Mustijam dan Mbah Markijah. Sampailah saat-saat yang mendebarkan. Malam itu Ibu Masriah menghadapi persalinan, yang waktu itu ditolong oleh seorang dukun beranak. Dan detik-detik menegangkan telah terlampaui. Lahirlah saat itu bayi perempuan yang diberi nama Dewi. Namun kebahagiaan malam itu berubah menjadi pecah tangisan yang amat menyayat dari Bapak Suparmanto dan juga kedua orang tua Ibu Masriah, karena sesaat setelah melahirkan bayinya,
Ibu Mas Riah meninggal dunia karena mengalami pendarahan hebat di saat melahirkan. Bapak Suparmanto menangis histeris dan meraup linangan darah Ibu Mas Riah sambil meratapi kepergian istrinya. Sementara itu, sang dukun beranak membersihkan bayi Ibu Mas Riah, kemudian menyerahkan kepada kakek dan nenek dari bayi itu, yaitu Mbah Mustijam dan Mbah Markijah, yang merupakan kedua orang tua Ibu Mas Riah. Pagi harinya, seluruh tetangga datang mempersiapkan acara pemakaman. Sementara itu, adik kandung dari Mbah Markijah atau nenek daripada bayi itu, yaitu Mbah Markini dan suaminya Mbah Senin, datang ke rumah Mbah Markijah, turut berbelasungkawa dan ikut menenangkan Mbah Markijah dan Bapak Suparmanto. Dan malam hari, selesai acara tahlilan, duduklah Mbah Markini mendekati Mbah Markijah dan menyampaikan keinginan beliau untuk mengadopsi bayi Dewi yang baru dilahirkan. Singkat cerita, Mbah Markijah, Mbah Mustijam, serta Bapak Suparmanto rela dan menyerahkan perawatan bayi Dewi kepada Mbah Markini dan Mbah Senen. Acara demi acara pengajian atau tahlilan sampailah di hari ke-7 meninggalnya Ibu Mas Riah. Dengan perasaan yang sangat pilu, Mbah Markijah sekeluarga merelakan cucu tercinta, yaitu bayi Dewi, untuk diserahkan kepada adiknya, yaitu Mbah Markini. Sesuai kesepakatan, malam itu Mbah Markini serombongan datang kembali ke rumah kakaknya, Mbah Markijah, untuk memboyong bayi Dewi, di mana rumah Mbah Markini dan Mbah Markijah hanyalah berjarak beberapa kilo, karena desa tempat tinggal Mbah Markijah dan Mbah Markini masih satu desa atau satu kelurahan. Selepas acara tahlilan yang ke-7 hari, tepatnya tengah malam, dibawalah bayi Dewi dengan Mbah Markini serombongan dalam penerangan yang hanya menggunakan obor atau oncor. Kala itu listrik belum ada, jadi penerangan hanyalah obor atau oncor. Tibalah rombongan yang membawa bayi itu di serumpunan pohon bambu yang amat rimbun. Dengan tiba-tiba bayi Dewi menangis histeris dalam gendongan Mbah Markini. Dan tiba-tiba rerimbunan pohon bambu roboh atau merunduk sampai ke tanah, menghalangi jalan. Tanpa sadar, serempak rombongan mengkumandangkan takbir dan sebagian merapatkan diri untuk menenangkan bayi Dewi, dan sebagian membacakan doa-doa tertentu yang ditujukan kepada Allah untuk memohon perlindungan. Anehnya, perlahan bayi Dewi terdiam dan rimbunan pohon bambu pun pelan-pelan berdiri kembali, tidak lagi menghalangi jalan. Namun,
Rombongan itu terkejut karena tiba-tiba ada pisang hijau di bawah rimbunan bambu yang tadi roboh dengan sendirinya. Dengan membaca doa terlebih dahulu, diambillah pisang itu oleh seseorang yang ikut dalam rombongan. Singkat cerita, sampailah rombongan yang membawa bayi itu ke kediaman Mbah Markini. Setelah berbincang-bincang sekedarnya, satu persatu tetangga yang ikut dalam rombongan menjemput bayi Dewi pulang ke rumah mereka masing-masing. Tinggallah Mbah Markini dan Mbah Senen yang tidur di dalam kamar bersama bayi Dewi. Ketika sedang tertidur pulas, tiba-tiba Mbah Markini mendengar bayi itu menangis histeris sambil mengucek mata dan bermaksud bangun untuk membuatkan susu untuk bayi Dewi. Maka Mbah Markini bangkit dari pembaringan. Namun alangkah terkejut, bahkan terdiam terpaku Mbah Markini ketika melihat ke sisi tempat tidur bayi Dewi. Di situ dilihatnya sosok keponakan beliau atau almarhumah Ibu Masriah sedang berdiri dan berusaha untuk menyusui bayi Dewi dengan gemetar namun penuh pengharapan, bahkan menangis. Mbah Markini bicara kepada sosok almarhumah Ibu Masriah, "Nduk Sri, alamu wis beda yo nduk. Sampai balio yo nduk. Tenang ning sisine pangeranmu Gusti Allah. Iya iki anakmu Dewi bakal tak rumati apik-apik. Balio yo nduk. Tak kirim donga kanggo sampean." Perlahan almarhumah menangis dan memandangi bayi Dewi sebelum sesaat kemudian menghilang. Sejenak kemudian Mbah Markini tersadar dari keterpakuannya dan segera meraih bayi Dewi dalam pelukannya. 17 tahun kemudian, aku, Dewi, gadis berkulit kuning langsat yang periang, sejauh ini di usiaku yang ke-17 tahun, aku belum pernah melihat wajah ibuku. Namun aku selalu rutin datang ke makam beliau untuk mendoakan beliau, wanita yang telah gugur saat melahirkanku. Aku dibesarkan oleh Mbah Markini dan Mbah Senen yang merupakan adik dari kakek dan nenekku, yaitu Mbah Mustijam dan Mbah Markijah. Tahun 1995, kala itu datanglah seorang pria yang bertujuan ingin meminangku. Mbah Markini dan Mbah Senen menyuruhku untuk menerima pinangan dari pria itu karena dengan niat ingin meringankan beban Mbah Markini sekeluarga. Maka dengan keluguanku, ku terima juga pinangan itu. Namun, dari pihak Mbah Markini selama ini menganggap aku sebagai anak kandungnya, sehingga masa laluku tidak pernah
diceritakan kepada calon suamiku. Singkat cerita, tibalah hari pernikahan yang mana diadakan di rumah Mbah Markini dan Mbah Mustijam kakekku dan Mbah Markijah nenekku beserta Suparmanto bapakku serombongan semua hadir merestuiku. Ketika pesta meriah berlangsung, secara tiba-tiba lampu-lampu mati semua dan itu berulang-ulang terjadi. Tiba-tiba Mbak Markini dan Mbah Markijah seperti gugup dan bersimpuh di sebelah kursi pengantin dan berkata lirih, mereka serempak mohon maaf entah kepada siapa. Dan setelah Mbah Markijah dan Mbak Markini bangun dan bersimpuh, diberikanlah minuman, doa-doa dari Mbah Mustijam. Kemudian Mbah Markijah dan Mbah Markini mengatakan bahwa mereka melihat almarhumah Ibu Masriah menangis pilu di kursi pengantin. Makanya lampu-lampu mati terus karena almarhumah Ibu Masriah tidak dikirim doa pas hari pernikahanku. Jadi almarhumah seperti tidak rela ataupun tidak ridho. Namun setelah didoakan dan permohonan maaf disampaikan oleh Mbok Markini dan Mbah Markijah, alhamdulillah lampu-lampu nyala kembali dan tanpa gangguan lagi. Demikianlah cerita nyata yang ingin saya bagikan kali ini. Semoga semakin menambah keimanan kita kepada Allah dan semakin membuat kita lebih menghargai kepada sosok-sosok yang telah mendahului kita pergi menghadap Allah. Semoga kisah yang saya sampaikan bermanfaat. Ada khilaf dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.